Apabila Allah membuka rahmat, semua kesulitan akan menemukan kemudahan, dan semua kegelisahan akan menemukan kebahagiaan. Segala kekurangan-kekurangan akan menemukan kecukupan. Penyakit akan menemukan kesembuhan. Apa yang Anda tidak temukan saat ini karena Allah belum membuka. Anda berbicara tentang seorang tokoh besar, dalam sejam, dalam 2 jam atau maksimal 3 jam pembicaraan akan selesai. Tapi Anda berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, artinya Anda berbicara tentang Allah yang sama sekali enggak ada akhir pembicaraan tentang Allah Azza wa Jalla. Berbicara tentang Allah adalah pembicaraan yang enggak pernah membosankan. Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang ratusan ribuan kali menolong di setiap kita dalam kesusahan. Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang tiada henti-hentinya memberikan nikmat sehingga hidup ini berjalan di atas kebaikan. Allah Subhanahu wa taala, hanya Dia yang berkali-kali mengembalikan kesehatan sewaktu kita dalam keadaan sakit. Allah Subhanahu wa taala, hanya Dia yang mengembalikan rasa tenang dan rasa aman sewaktu kita terancam oleh rasa takut. Jadi jamaah sekalian, berbicara tentang Allah adalah pembicaraan yang tiada akhir. Seandainya Anda berbicara tentang Allah 70-80 tahun, pembicaraan itu enggak ada akhir. Nikmat Allah saja tiada henti, tiada terhitung. Bagaimana pembicaraan tentang Allah akan selesai? Nama Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Fattah di dalam Al-Quran tersebut sebanyak 2 kali dengan 2 pola penyebutan. Dalam surat Saba ayat yang ke-26, Allah menyebutkan Al-Fattah dengan pola kata mufrad, dengan pola kata tunggal, Al-Fattah. Allah berfirman, "Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim." Katakan, kelak Allah akan mengumpulkan kita semua, lalu Allah akan memberikan keputusan dalam perkara-perkara kita. Wa huwal fattahul alim, dan Dialah Allah yang maha memutuskan, Al-Alim, maha mengetahui. Coba Anda renungkan akhir ayat ini. Allah hubungkan, Allah gandengkan Al-Fattah dengan Al-Alim, maha memutuskan dan maha mengetahui. Penggabungan dan penggandengan Al-Fattah dengan Al-Alim menunjukkan bahwa setiap keputusan Allah di atas ilmu yang gak mungkin salah. Kita punya ilmu, tapi dengan keterbatasan. Apabila ilmu kita telah sampai pada keterbatasan, kita pun salah, kita pun keliru. Alih-alih untuk menegakkan keadilan, justru dari keputusan kita muncul kezaliman. Tapi Allah Azza wa Jalla adalah Al-Alim yang maha mengetahui, mengetahui segala-galanya, sehingga di atas ilmu dan pengetahuan Allah sama sekali tidak ada kesalahan. Maka kelak pada hari kiamat, qul yajma'u bainana rabbuna, katakan bahwa Allah nanti akan mengumpulkan kita semua. Summa yaftahu bainana bil haqq, lalu Allah akan memutuskan segala perkara-perkara di antara kita. Subhanallahil azim, ayat ini ancaman dan kegembiraan. Bagi orang-orang yang hidup dalam kezaliman, ayat ini ancaman. Dan bagi orang-orang yang belum mendapatkan keadilan, ayat ini adalah kegembiraan. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa kehidupan kita di dunia ini
untuk berpindah-pindah dari satu ujian ke ujian yang kedua, ujian yang ketiga, dan sampai hayat tidak berakhir, sepanjang itu ujian pun tidak akan berakhir juga. Nah, di antara ujian-ujian dalam hidup, bahwa banyak perkara-perkara yang tidak terselesaikan dengan baik. Bahkan banyak perkara-perkara yang menjadi kezaliman di antara kita. Subhanallah, sebagian orang tidak ada rasa kasihan, bahkan rasa malu dengan kezaliman terhadap orang lain. Tetapi tertawalah dengan kezaliman itu. Kezaliman mungkin memberikan Anda sedikit dunia, tapi Anda akan membayar kezaliman itu dengan harga yang sangat mahal. Di depan Allah Azza wa Jalla semua perkara akan kembali dibuka oleh Allah, dan Allah akan menegakkan keadilan seadil-adilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Inilah kaedah dalam keputusan Allah. Kebaikan sekecil apapun akan ada hitungannya, dan keburukan walau sebesar debu sekalipun akan ada hitungannya. Inilah ayat terakhir surat Az-Zalzalah. Inilah undang-undang Al-Fattah, undang-undang Allah dalam memberikan keputusan nanti pada hari kiamat. Ini ayat pertama menyebutkan nama Allah Al-Fattah, ayat 26 dalam surat Saba. Ayat yang kedua, penyebutan Al-Fattah pada ayat yang ke-89 dalam surat Al-A'raf. Allah berfirman tentang Nabi Syuaib, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Ya Allah, berikanlah keputusan antara kami dengan kaum kami ini. Wa anta khairul fatihin, dan engkau sebaik-baik yang memberi keputusan. Sebaik-baik yang memberi keputusan adalah Allah, karena Allah Maha tahu segala-galanya, sehingga keputusan Allah benar-benar di atas keadilan. Allah berfirman, Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah dalam setiap hukum, dalam setiap keputusan, dalam setiap takdir, ala siratim mustaqim, di atas kebenaran dan keadilan. Jemaah sekalian, hanya inilah dua ayat yang menyebutkan Al-Fattah. Dalam surat Saba Allah sebutkan Al-Fattah dalam bentuk mufrad, Al-Fattahul Alim. Tapi dalam surat Al-A'raf Allah sebutkan Al-Fattah dalam bentuk jama', Khairul Fatihin. Karena banyak yang memberikan keputusan, pengadilan-pengadilan, pemimpin-pemimpin memberikan keputusan, tapi keputusan terbaik hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyebut dirinya Khairul Fatihin, Allah sebaik-baik yang memberikan keputusan. Dalam kajian para ulama, keputusan Allah memiliki dua bentuk. Yang pertama, keputusan yang bersifat syar'i. Allah putuskan riba itu haram, Allah putuskan zina itu haram, Allah putuskan salat itu wajib, Allah putuskan memaafkan itu wajib. Ini semua dinamakan keputusan-keputusan syar'i. Dan keputusan Allah yang kedua adalah keputusan kauni, yaitu semua keputusan-keputusan Allah dalam takdir. Allah putuskan si fulan dalam keadaan sehat, Allah pula yang memutuskan fulan dalam keadaan sakit. Allah yang memutuskan fulan sukses dalam karir, tapi Allah pula yang memutuskan fulan gagal dalam berkarir. Semua peristiwa-peristiwa hidup yang dalam bahasa agama dinamakan takdir, semuanya adalah mata rantai yang tak terputus dari keputusan-keputusan Allah, dinamakan dengan keputusan-keputusan kauni.
Allah berfirman, "Alaihissallahu biahkamil hakimin?" Dan bukankah Allah yang paling bijaksana dari semua yang bijaksana? Artinya, keputusan Allah yang syar'i ataupun keputusan Allah yang kauni, dua-duanya di atas hakim, di atas kebijaksanaan. Dalam arti semua keputusan Allah sesuai dengan tempat. Allah di setiap keputusannya sesuai dengan tempat. Allah menempatkan sakit pada orang yang tepat. Allah menempatkan ujian pada orang yang tepat. Allah menempatkan keberhasilan pada orang yang tepat. Allah menempatkan musibah pada orang yang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, Maha bijaksana. Bijaksana dalam arti Allah menempatkan segala keputusannya sesuai tempat yang tepat. Sebab itu, misalnya Anda dalam satu ujian suatu hari, yang pertama kali ingat, ini keputusan Allah, dan semua keputusan Allah pada tempat yang tepat. Sehingga apabila Anda sadar bahwa ujian Allah untuk Anda adalah ujian pada tempat yang tepat, kalau Anda benar-benar sadar, di titik itu hati Anda akan sedingin salju terhadap musibah. Di titik itu hati Anda akan selapang sahara terhadap ujian-ujian tersebut. Ujian-ujian Allah membuat sesak napas kita, sesak hati kita sempit, karena kita tidak melihatnya sesuatu yang tepat untuk kita. Sebab itu jemaah sekalian, Allah Al-Fattah, Maha memutuskan. Di antara keputusan Allah adalah takdir-takdir kita, dan Allah memutuskan segala takdir. Alaihissallahu biahkamil hakimin, di atas kebijaksanaan, sehingga tidak ada keputusan Allah yang tidak tepat. Itulah dua penyebutan Al-Fattah dalam Al-Quran. Bagaimana dalam hadis? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan Al-Fattah dalam hadis, tapi makna Al-Fattah berkali-kali beliau sebutkan dalam doa-doa. Misalnya ketika Anda akan memasuki masjid, makna Al-Fattah menjadi zikir Anda saat memasuki masjid. Allahumma iftahli, Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, buka untuk aku pintu-pintu rahmatmu. Jadi rupanya masjid ini tempat di mana pintu-pintu rahmat itu terbuka. Maka kalau Anda merasa ada pintu rahmat yang tertutup, banyak-banyaklah ke masjid. Karena di masjid pintu-pintu rahmat akan terbuka. Maka Anda masuk masjid, Anda meminta Allahumma ftah. Allahumma ftah ini berhubungan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Mari kita lihat penafsiran Al-Fattah di kalangan para ahli. Yang pertama, Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi dalam kitab Asmaul Husna beliau Sya'nud Du'a, beliau menyebutkan tiga penafsiran Al-Fattah. Beliau mengatakan Al-Fattah Al-Hakimu baina ibadihi. Al-Fattah artinya adalah yang memutuskan segala perkara-perkara yang ada dan terjadi di antara hamba-hambanya. Al-Fattah dalam pengertian Maha memutuskan, ini yang Allah sebutkan pada ayat 26 dalam surat Saba tadi. Bahkan karena Al-Fattah Allah Maha memutuskan, dan keputusan itu akan terjadi pada hari kiamat, maka Allah pun menyebutkan hari kiamat dengan Yaumul Fath. Ayat 29 dalam surat As-Sajdah Allah berfirman, Qul yaumal fath la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa lahum yahzanun. Katakanlah nanti pada hari Al-Fath tidak lagi ada manfaat keimanan bagi orang kafir. Pada hari Al-Fath yang dimaksud adalah hari keputusan. Karena pada hari kiamat Allah akan putuskan segala perkara.
mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir wafat, Allah akan melakukan gelar perkara setuntas-tuntasnya, seadil-adilnya, dan Anda jangan berpikir itu akan memakan waktu lama. Nabi kita bersabda itu hanya setengah hari selesai, hanya setengah hari. Bahkan orang-orang yang beriman merasakan itu semua tidak lebih seolah-olah melaksanakan salat 2 rakaat. Kenapa? Karena pengadilan ini ditangani oleh Allah yang sudah tahu segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Di dunia ini Anda bisa menyembunyikan sesuatu karena orang tahu. Bahkan kalau orang tahu pun Anda bisa menyembunyikannya dengan alasan-alasan atau dengan uang-uang Anda. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, Dia Maha kaya, memiliki segala-galanya. Tidak ada lagi manfaat uang untuk menjadi keselamatan di depan Allah Azza wa Jalla. Di dunia ini Anda lihat jemaah sekalian, betapa bermanfaatnya uang untuk sejumlah keselamatan, terkhusus dalam keputusan-keputusan manusia. Tetapi di depan Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki segala-galanya, maka tidak ada lagi tebus menebus, tidak ada lagi sogok menyogok. Allah tahu segalanya dan Allah akan memutuskan segalanya. Imam Al-Khattabi rahimahullah menyebutkan bahwa qad yakunu ma'na al-fattah aidan yaftahu abwaab ar-rizqi war rahmah. Imam Al-Khattabi mengatakan di antara pengertian al-fattah bahwa Allah membuka segala rahmat yang tertutup. Allah membuka segala yang tertutup. Maka Allah membuka pintu rezeki bagi orang ketika tertutup. Allah membuka kesehatan ketika tertutup oleh sakit. Allah membuka kemudahan ketika tertutup oleh kesulitan. Allah membuka keadilan ketika tertutup dengan kezaliman. Al-Fattah, Allah membuka segala yang tertutup. Jamaah sekalian, pengertian Al-Fattah yang ketiga adalah Allah Maha Menolong. Terkadang dalam bahasa Arab Al-Fattah artinya adalah menolong atau kemenangan. Al-Anfal ayat 19 Allah berfirman, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Apabila kalian meminta pertolongan, maka sungguh telah datang kepada kalian pertolongan Allah. Maka Al-Fattah pengertian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Menolong. Inilah 3 pengertian Al-Fattah dalam penyampaian Imam Al-Khattabi rahimahullah. Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Asmaul Husna beliau Al-Maqsadul Asna, apa komentar beliau tentang Al-Fattah? Beliau mengatakan alladzi yanfatihu bi'inayatihi kullu mughlaq wa bihidayatihi yankashifu kullu mushkil. Al-Fattah kata Imam Ghazali artinya karena hanya dengan pertolongannya semua yang tertutup akan terbuka. Yang kedua, hanya dengan hidayahnya semua yang tidak jelas menjadi nyata. Inilah Al-Fattah kata Imam Ghazali. Dengan pertolongannya semua yang tertutup menjadi terbuka. Dengan hidayahnya semua yang tersamar menjadi sangat jelas. Itulah Al-Fattah. Yang kedua kata Imam Ghazali, wa taratan yarfa'ul hijaba an qulubi awliyaihi wa yaftahu lahumul abwab fi malakutis sama. Dan di antara pengertian Al-Fattah, Maha membuka, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab di hati orang-orang yang dicintai oleh Allah, sehingga hati itu melihat segala hakikat-hakikat yang ada. Di depan kita banyak hakikat namun tertutupi oleh hijab. Hakikat dari riba kehancuran, tapi hakikat ini tertutupi oleh hijab yang bernama keserakahan. Hakikat zina adalah kehancuran, tapi hakikat itu tertutupi oleh syahwat. Apabila Allah mencintai seseorang,
maka Allah akan menyingkap hijab syahwat, Allah akan menyingkap hijab syubhat, sehingga semuanya akan nampak sesuai dengan hakikat, sesuai akal hakikat. Oleh sebab itu jamaah sekalian, bagi orang-orang yang dikuasai syahwat, hakikat terhijab, sehingga mereka melihat zina adalah kenikmatan. Tapi bagi para aulia Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal, Allah menyingkap hijab syahwat sehingga mereka melihat zina itu adalah malapetaka. Karena ada dua hijab yang membuat Anda nggak bisa melihat hakikat. Yang pertama adalah hijab syubhat, hijab karena tidak faham. Ketidakfahaman, hijab yang membuat Anda nggak melihat hakikat. Hijab yang kedua adalah syahwat. Walaupun Anda faham sesuatu, namun hati dan pikiran Anda tertutup syahwat, Anda pun akan buta, sehingga Anda tidak akan melihat hakikat. Ini dua hijab yang membuat seseorang tidak bisa melihat hakikat. Dan apabila Allah telah cinta dengan seseorang, kedua hijab ini akan diangkat oleh Allah. Allah angkat hijab syubhat dengan ilmu dan hidayah, sehingga jelaslah yang selama ini tersamar dan gelap. Allah pun mengangkat hijab syahwat, sehingga jelaslah malapetaka yang selama ini dihiasi oleh hawa nafsu. Ketika antara Anda dengan orang lain ada permusuhan, tak ada yang paling Anda inginkan kecuali memukul, kecuali menyengsarakan yang bersangkutan. Padahal kalau ada orang yang bersalah, hakikat yang Allah inginkan berikan kesalahan itu maaf. Subhanallah jamaah sekalian, percayalah detik ini, saat ini, orang yang paling bahagia adalah orang yang hatinya paling bersih. Dan orang yang hatinya paling bersih adalah hati di mana Anda temukan maaf seluas lautan. Di dalam hati yang penuh dengan maaf, nggak ada kebencian sama sekali, nggak ada dendam sama sekali, tidak ada dengki dan nggak ada kecemburuan sama sekali. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, Imam Ghazali rahimahullah mengatakan Al-Fattah, Allah maha membuka, artinya Allah akan membuka hijab yang menutupi hati, sehingga hati tidak bisa melihat hakikat. Hijab yang pertama hijab syubhat, hijab yang kedua adalah hijab syahwat. Maka Allah Al-Fattah membuka kedua hijab ini, sehingga Anda pun melihat hakikat. Hakikat terbuka sehingga zina di depan Anda adalah malapetaka. Hakikat terbuka sehingga riba di depan Anda adalah kehancuran. Jemaah sekalian yang saya hormati, demikianlah pernyataan Imam Ghazali rahimahullahu taala. Berikutnya jemaah sekalian, apa keimanan-keimanan dan ibadah-ibadah kita berhubungan dengan nama Allah Al-Fattah? Jemaah sekalian yang saya hormati, oleh karena Allah Al-Fattah dalam pengertian maha membuka, artinya hanya di tangan Allah terdapat kunci, hanya di tangan Allah terdapat kunci untuk membuka segala yang tertutup. Sehingga kalau Allah tidak membuka, semua yang tertutup itu tidak akan terbuka oleh siapapun. Perhatikanlah bagaimana Allah membuka hati yang tertutup sampai akhirnya hati itu menjadi lapang untuk ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهِ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Apabila Allah hendak memberikan hidayah kepada seseorang, maka Allah melapangkan hatinya untuk Islam. Ada orang yang sempit hati untuk Islam. Islam mengatakan jangan lagi sogok menyogok. Hatinya tak bisa terima, hati itu sempit.
Islam mengatakan maafkan saja orang yang menyakitimu agar kamu tidak lagi sakit. Tapi hati yang telah ditutup, dikuasai oleh dendam, hati itu sempit untuk menerima maaf. Hati yang sempit menerima kebenaran, ini kesesatan. Maka Allah berfirman dalam surat Al-An'am, ketika Allah ingin memberikan hidayah, maka Allah melapangkan hati seseorang untuk Islam, sehingga semua ajaran Islam ada di dalam hati, karena hatinya telah lapang. Tapi kalau hati Anda sempit sekali, mungkin hanya 2 ajaran Islam ada dalam hati Anda, mungkin hanya 3 ajaran Islam ada dalam hati Anda. Sementara kalau hati Anda lapang, semua ajaran Islam itu akan ada di dalam. Dan tidak ada yang melapangkan hati yang tertutup tersebut, gak ada yang melapangkan hati yang sempit itu kecuali Al-Fattah, yang maha membuka. Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fattah, maha membuka. Maka hanya Allah yang membuka pemahaman sehingga hati seseorang mendapatkan ilmu. Cuma sekalian, tidak semua orang yang mendengar menjadi faham, karena pemahaman adalah sesuatu yang Allah buka dalam hati manusia. Kadang-kadang ada pemahaman terhadap yang tersurat, dan ini pemahaman yang Allah buka kepada semua orang. Tapi kadang-kadang ada pemahaman yang tersirat, dan ini hanya Allah buka kepada orang-orang yang betul-betul bertakwa. Apa pengertiannya? Teks-teks Al-Quran adalah teks-teks yang tersurat. Dengan Anda belajar, Allah berikan Anda pemahaman. Itu pemahaman terhadap yang tersurat, dan itu pemahaman yang luar biasa. Semua pemahaman berkenaan dengan wahyu adalah pemahaman yang luar biasa. Tetapi di balik pemahaman terhadap yang tersurat maksud saya, ada pemahaman yang tersirat. Pemahaman yang tersirat ini dinamakan dengan basirah atau firasat. Ambil contoh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Pertolongan Allah telah datang, Mekah telah ditaklukkan, manusia memasuki Islam pun berbondong-bondong. Artinya dakwah telah sampai pada titik finish. Allah berfirman, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Tasbihkan Allah, tahmidkan Allah, dan istighfarlah kepada Allah Azza wa Jalla. Semua sahabat memahami ayat ini secara tersurat, sehingga mereka hanya memahami ayat ini sebagai sebuah kabar biasa. Tetapi di sudut keramaian sahabat, justru ada seorang sahabat yang menangis, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau menangis, padahal semua sahabat sedang gembira. Bagi sahabat-sahabat, ayat ini berita gembira. Pertolongan datang, kemenangan telah sampai, Mekah telah ditaklukkan. Bukankah ayat ini memberikan kabar gembira? Bagi orang yang memahaminya dengan pemahaman yang tersurat. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat akhir ayat, Allah perintahkan Nabi kita membacakan zikir yang lebih mirip dengan zikir kafaratul majlis. Anda selesai majlis, Anda tutup dengan doa kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kalau doa kafarah ini dibaca berarti majlis sudah selesai, majlis bubar. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau tidak melihat bagian awal dari ayat, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Abu Bakar melihat bagian akhir, "Wahai Muhammad, tasbihkan Allah, tahmidkan Allah, istighfarlah kepada Allah." 3 perintah ini artinya kafaratul majlis. Artinya Rasulullah akan wafat. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis.
Beliau mengatakan, hadza ajalu Rasulillah. Ayat ini datang memberikan pesan Rasulullah akan wafat. Perhatikan jamaah sekalian, Abu Bakar memahami secara tersirat, hampir semua sahabat memahami yang tersurat. Dua pemahaman ini adalah Al-Fattah. Allah membuka pemahaman sehingga Anda mengerti yang tersurat, tapi kadang-kadang Allah pun membuka pemahaman yang lebih dalam sehingga Anda memahami yang tersirat, sehingga Anda memahami yang tersisa. Memahami yang tersirat ini dalam agama kita dinamakan dengan firasat. Dalam surat Al-Hijr, setelah menceritakan kehancuran para pembangkang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin." Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang ahli firasat. Maka di antara level ketakwaan adalah firasat. Imam Ibnu Qayyim memiliki satu buku khusus, judulnya adalah Al-Firasah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah didatangi seorang anak muda. Anak muda ini mengatakan, "Assalamualaikum." Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Waalaikumsalam. Wahai anakku, kesinilah." Setelah orang ini, anak muda ini mendekat, Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, "Ittaqillaha wa la tazni." Bertakwalah kepada Allah, jangan berzina lagi. Kagetlah anak muda ini yang ternyata baru berzina. Beliau mengatakan, "Awahyun ba'da Rasulillah?" Setelah kepergian Rasulullah, apakah masih ada wahyu? Bagaimana Anda tahu bahwa aku berzina? Cuma sekalian, ini dinamakan dengan ilmu firasat. Ini dinamakan dengan ilmu firasat. Kadang datang seseorang ke depan kita, kata-kata yang indah, sopan santun yang indah, Anda pun hanyut dalam keindahan tersebut, padahal yang datang sebenarnya garong dan penipu. Kenapa Anda tertipu? Allah tidak berikan Anda firasat, sehingga Anda pun mabuk dengan keindahan kata-kata itu. Anda pun hilang kesadaran dengan sopan santun yang dipaksakan itu. Allah nggak berikan Anda firasat. Kalau Anda bertanya, di mana Anda dapatkan firasat? Firasat itu Allah bukakan dalam hati orang-orang khusus, yaitu kepada orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kalian selalu bertakwa, akan Allah berikan dalam hati kalian furqan, pembeda. Pembeda, Allah berikan kalian furqan. Dengan furqan itu kalian bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang untung, mana yang akan rugi, mana orang baik dan mana orang yang buruk, mana menantu yang membawa kebahagiaan untuk anak kita dan mana menantu yang akan menyengsarakan anak kita. Allah berikan Anda furqan, bahwa Anda bisa membedakan. Enggak ada yang tersamar lagi kalau Allah telah memberikan Anda furqan. Kayaknya sih orang baik, kayaknya bisnis ini bagus, kayaknya sih jabatan ini bagus. Semua jawaban, ucapan yang sifatnya kayaknya menunjukkan Anda enggak memiliki furqan. Sekiranya Anda memiliki furqan, tidak ada kayaknya, karena semuanya jelas. Dan Allah akan memberikan furqan sesuai dengan ketakwaan. Kalau ketakwaan Anda di depan Allah nilai 10, furqan untuk Anda pun nilai 10. Tapi kalau ketakwaan Anda di depan Allah nilainya maksimal, Allah berikan Anda furqan yang maksimal juga. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, di antara ibadah yang paling dahsyat menghasilkan firasat adalah menjaga pandangan-pandangan yang haram. Maka dalam surat An-Nur, ketika Allah telah berbicara tentang keharusan menutup aurat, lalu Allah pun berbicara tentang keharusan
menundukkan pandangan. Setelah pembicaraan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri, sampai akhir. Allah berbicara tentang nur, Allah berbicara tentang cahaya, cahaya dirinya dan cahaya dalam hati orang yang beriman. Setelah Allah berbicara tentang menundukkan pandangan, maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, mata yang selalu dicemari dengan pandangan-pandangan haram membutakan mata hati sehingga mata hati tidak memiliki firasat. Tapi kalau mata kepala Anda selalu ditundukkan untuk yang haram, maka mata hati ini akan memiliki cahaya, memiliki nur, sehingga datanglah firasat menyingkap segala yang tertutup. Jadi ilmu firasat itu bukan sesuatu yang mengada-ada. Namun ilmu firasat itu hanya Anda peroleh dengan ketakwaan, dan yang kedua Anda peroleh dengan pandangan mata kepala yang selalu ditundukkan untuk yang haram. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah, Maha membuka rezeki. Apabila Allah membuka rahmat, semua kesulitan akan menemukan kemudahan, dan semua kegelisahan akan menemukan kebahagiaan. Segala kekurangan akan menemukan kecukupan. Penyakit akan menemukan kesembuhan. Apa yang Anda tidak temukan saat ini karena Allah belum membuka. Oleh sebab itu jamaah sekalian, Anda ingin Allah bukakan pintu kecukupan untuk kekurangan Anda? Anda ingin Allah buka pintu kebahagiaan untuk gelisah Anda? Panggillah nama Allah, Allahumma ya Fattah, Allahumma ya Fattah, Allahumma ya Fattah. Bukalah kebahagiaan sehingga berakhir kegelisahan. Bukalah kelapakan sehingga berakhir kesempitan. Ingat, Anda tidak bisa membuka yang tertutup dengan kecerdasan Anda, dengan kekuatan Anda, dengan uang Anda. Hanya Allah saja yang bisa membuka segala yang tertutup. Artinya jamaah sekalian, apapun yang tertutup di depan Anda, jangan putus asa. Betul, kalau Anda melihat kemampuan Anda akan putus asa dengan yang tertutup. Maka jangan lihat yang tertutup dengan kemampuan Anda, tapi pandanglah Allah Al-Fattah. Al-Fattah, dialah ala kulli syai'in qadir. Subhanallah jamaah sekalian, di antara Asmaul Husna yang paling sering Anda sebutkan sehari-hari adalah Al-Qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha mampu atas segala-galanya. Di depan Anda banyak ketidakmampuan yang membuat Anda gelisah. Kenapa Anda gelisah? Karena ketidakmampuan tadi Anda hubungkan dengan Anda yang lemah. Adapun ketidakmampuan di depan Anda hubungkan dengan ala kulli syai'in qadir, ternyata semuanya mudah. Semua sulit ini karena Anda tidak mengembalikannya kepada ala kulli syai'in qadir. Sebab itulah jamaah sekalian, orang yang mengenal Allah sama sekali nggak akan menemukan pintu putus asa. Orang yang mengenal Allah sama sekali tidak menemukan lorong yang gelap dalam kehidupan. Kenapa? Orang-orang yang mengenal Allah, mereka nggak pernah melihat persoalan dengan kekuatan mereka. Mereka nggak pernah menyelesaikan kesulitan dengan kepintaran mereka. Mereka kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, semua persoalan Anda yang belum selesai karena Anda nggak segera mengembalikannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada persoalan terbesar melebihi ketika Allah menguji Ibrahim menyembelih Ismail alaihissalam. Allah mengatakan, wahai Ibrahim, sembelih anakmu dengan tanganmu sendiri, tidak boleh diwakilkan. Apakah ada ujian melebihi ujian ini? Gak ada lagi jemaah sekalian.
Ujian Anda sakit, ujian Anda rugi dalam perdagangan, ujian Anda diturunkan jabatan. Itu ujian kecil semuanya. Allah uji Ibrahim dengan ujian terbesar, maka Allah mengatakan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ujian untuk Ibrahim adalah ujian yang sangat nyata. Seorang ayah kandung diuji oleh Allah menyembelih anak kandungnya sendiri. Pertanyaan jamaah sekalian, kapan ujian ini selesai? Di mana kemudahan datang menutup ujian ini? Kapan? Ketika keduanya pasrah kepada Allah. Allah berfirman, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya sudah pasrah dengan ujian. Seorang ayah telah pasrah untuk menyembelih anak, anak pun sudah pasrah disembelih oleh ayahnya. Tapi kepasrahan ini semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Wa tallahu lil jabin, bahkan Ibrahim telah memerintahkan Ismail agar telungkup. Ismail, kau pasrah, aku pun pasrah, telungkuplah. Aku enggak akan menyembelihmu dengan telentang. Wajah dan mata yang selama ini dirindukan bagaimana? Saya enggak bisa melihat wajahmu Ismail. Telungkuplah. Ismail alaihissalam telungkup. Keduanya benar-benar telah pasrah. Detik pisau akan dijalankan oleh Ibrahim, tiba-tiba Allah memanggil, wa nadainahu ya Ibrahim. Kami memanggil, wahai Ibrahim, wahai Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, kamu telah menepati perintah di dalam mimpi. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Anda lihat jamaah sekalian, kapan ujian berat ini selesai? Saat keduanya pasrah kepada Allah. Justru Allah datang menyelesaikan persoalan. La haula wala quwata illa billah. Sebab itu jamaah sekalian, persoalan-persoalan Anda yang belum selesai karena Anda masih menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan, maka dia enggak selesai. Maka mulai sekarang mengacu kepada ayat tadi, ini persoalan segera hamparkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Fattah, ya Allah, Engkau yang Maha membuka segala yang tertutup. Allahumma ya Fattah, ya Allah, Engkau pula yang memutuskan segala yang belum jelas. Selesaikan persoalan ini. La haula wala quwata illa billah. Tak ada lagi kekuatan, tak ada lagi kecerdasan. Begitu Anda pasrah kepada Allah dalam ujian-ujian Anda selesai. Jemaah sekalian yang saya hormati, di antara bentuk kepasrahan Anda untuk mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla, apa yang mesti Anda lakukan? Apa yang mesti Anda lakukan agar Al-Fattah segera membuka yang tertutup itu? Apa yang mesti Anda lakukan agar Al-Fattah melapangkan yang sempit itu? Mengembalikan bahagia atas kegelisahan itu, apa yang mesti Anda lakukan? Pertama tadi pasrah. Dan yang kedua jemaah sekalian, perbanyaklah ibadah khalwah. Perbanyaklah ibadah-ibadah dalam kesendirian Anda. Imam Muhammad bin Yusuf rahmatullah alaih mengatakan, ibadah yang diperbanyak di dalam kesendirian menyegerakan nikmat yang sedang dinanti-nanti. Kalau Anda saat ini sedang berhutang, Anda sedang menanti pertolongan Allah, hutang selesai. Kalau Anda sekarang dalam kesulitan, Anda sedang menanti pertolongan Allah berupa kemudahan. Bagaimana Anda menyegerakan penantian ini? Imam Muhammad bin Yusuf rahmatullah alaih mengatakan, ibadah dalam kerahasiaan sangat ampuh untuk menyegerakan nikmat-nikmat yang sedang dinanti.
Mana dalilnya? Saya berikan Anda 3 dalil. Dalil yang pertama, Maryam radhiyallahu anha. Maryam memiliki satu tempat khalwah, memiliki tempat menyendiri bernama mihrab. Di mihrab inilah Maryam radhiyallahu anha beribadah kepada Allah, beribadah. Maka ibadah beliau di mihrab ibadah khalwah. Apa yang terjadi? Allah berfirman, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa." Setiap kali Zakaria memasuki mihrab di mana Maryam menyendiri melakukan ibadah, selalu saja ada rezeki-rezeki ajaib. Ini buah apa? Ini makanan apa? Wahai Maryam, ini dari mana makanan-makanan ajaib? Anna lakiha, makanan ajaib dari mana? Maryam radhiyallahu anha mengatakan, qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maryam mengatakan, wahai pamanku, makanan-makanan ajaib, buah-buahan ajaib dari Allah. Allah memberikannya bighairi hisab, di luar perkiraan. Pertanyaan, pemberian di luar perkiraan tersebut diperoleh di satu kamar di mana Maryam menyendiri ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Melihat pemandangan di depan mata, Zakaria ingat bahwa dia sedang menanti nikmat. Puluhan tahun menikah, anak belum ada juga. Puluhan tahun menanti anak. Tapi setelah melihat keajaiban tersebut, akhirnya Zakaria pun ingat Allah memberi melalui pintu yang tak pernah diperkirakan. Maka saat itu Zakaria alaihi salam berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan aku anak. Lama usia pernikahan, bertahun-tahun penantian, tidak ada yang membuka yang tertutup kecuali hanya Engkau yang maha mampu segala-galanya. Nabi Zakaria berdoa. Kegembiraan pun datang untuk Zakaria, tapi bukan saat Zakaria di tengah orang, tapi sewaktu Zakaria sedang menyendiri beribadah. Allah berfirman, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Sewaktu Zakaria sedang salat di mihrab, malaikat kemudian memanggil, wahai Zakaria, Allah memberimu kegembiraan. Penantian berpuluh tahun untuk anak akan segera berakhir. Allah akan memberimu anak bernama Yahya. Perhatikan jemaah sekalian, ibadah-ibadah rahasia, ibadah-ibadah khalwah menjadi pintu rezeki yang tak terduga untuk Zakaria, menjadi pintu rezeki yang tak terduga untuk Maryam radhiyallahu anha. Ibrahim alaihi salam termasuk nabi yang diuji oleh Allah, lama dalam pernikahan dan tidak ada anak. Kapan Allah berikan beliau anak? Allah berfirman dalam Al-Quran, falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wahabna lahu ishaqa wa ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya. Sewaktu Ibrahim menjauhi semuanya, termasuk menjauhi berhala-berhala, beliau menjauhi berhala dan beliau menjauhi manusia. Setelah beliau menjauhi manusia, saat itu kemudian Allah mengatakan wahabana lahu ishaq, maka kami pun memberikannya Ishak, kami pun memberikannya cucu bernama Yakub. Oleh sebab itu jemaah sekalian, ujian-ujian Anda jauhkan dari manusia.
Sampaikan hanya di depan Allah Azza wa Jalla. Saya ingin katakan, semua ujian yang Anda keluhkan kepada manusia, semua ujian yang Anda dekatkan kepada manusia, ujian ini akan panjang sekali. Adapun ujian yang Anda jauhkan dari manusia dan Anda dekatkan dengan Allah melalui ibadah khalwah, ujian Anda selesai. Ujian Anda insya Allah selesai. Sebab itu jemaah sekalian, ibadah khalwah, di sini banyak manusia, banyak orang di masjid ini. Pergilah ke pojok sana, Anda baca Quran. Itu ibadah khalwah. Dan ibadah khalwah yang paling tinggi jamaah sekalian, ketika Anda munajat dengan Allah. Pada saat semua orang tertidur, pada saat suasana sangat gelap, kaum salafus saleh ridwanullahi alaihim, mereka terbiasa menipu istri mereka untuk sampai kepada ibadah khalwah. Maksudnya apa? Apabila telah datang malam, orang-orang saleh itu menipu istri, menipu anak-anak. Artinya mereka pura-pura tidur. Mereka punya pura tidur, tidurlah istri, tidurlah anak, kemudian mereka pergi menuju Allah Azza wa Jalla. Siapa yang melakukan ini? Tak lain salah satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailah." Aku pernah mencari-cari Rasulullah, meraba-raba beliau suatu malam. Aku meraba ke kanan, beliau tidak ada. Aku meraba ke kiri, beliau tidak ada. Aku kehilangan beliau. Aku terus meraba, dan akhirnya tanganku menemukan kakinya ditegakkan sewaktu beliau sedang sujud. Di dalam sujud beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik. Perhatikan jemaah sekalian, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Aisyah radhiyallahu anha untuk menyempuhkan ibadah khalwah di depan Allah Azza wa Jalla. Maka menutup kajian saya katakan, ujian Anda belum selesai karena Anda belum mengisi kesendirian Anda dengan ibadah-ibadah khalwah. Bersedekah, sedekah dengan rahasia, ibadah khalwah namanya. Di sini orang ramai, Anda pergi ke tempat baca Al-Quran, ibadah khalwah namanya. Semua ibadah khalwah Anda adalah salah satu sebab Al-Fattah akan membuka segala yang tertutup. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Ada tanya jawab? Iya, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Pak Yudis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Ustadz, apakah sama orang ahli firasat dengan ahli nujum? Itu pertama Pak. Dan kedua, kalau enggak, tadi Pak Ustadz sampaikan Al-Fatihah itu Maha Penolong, Maha Membuka. Kalau kita belum juga tertolong terbuka, kira-kira gimana salahnya Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum. Tadi Pak Ustadz jelaskan bahwa pengertian Al-Fatihah Maha Penolong, Maha Membuka. Tapi kalau kita dalam satu masalah enggak juga terbuka atau enggak ditolong, kira-kira di mana salahnya? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ada yang dengar nomor 2? Oh, terus cepat. Mohon maaf Pak Ustadz. Bahasa Indonesia kan? Oh iya. Tapi Pak Ustadz jelaskan bahwa pengertian Al-Fatihah adalah Maha Membuka, Maha Penolong dan Memutuskan. Yang kami tanyakan, kalau kita misalnya dalam suatu masalah belum juga terbuka, belum tolong, kira-kira di mana masalahnya Pak? Terima kasih. Iya. Pengertian perbedaan antara firasat dengan ilmu nujum. Ilmu nujum itu menduga-duga, enggak 100% benar. Tapi kalau ilmu firasat itu 100% benar. Firasat yang paling tajam ada 3 kata ulama kita. Firasat pertama adalah firasat Asiyah bintu Muzahim. Ketika bayi Nabi Musa hanyut dan sampailah ke dalam istana Fir'aun, Fir'aun mengatakan ini dibunuh saja. Asiyah mengatakan, la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada.
Jangan dibunuh, kelak anak ini akan bermanfaat. 40 tahun kemudian ternyata Musa alaihi salam menjadi orang yang paling bermanfaat di seluruh dunia ketika beliau menjadi rasul. 40 tahun kemudian, subhanallah. Ini firasat mampu menembus waktu 40 tahun. Firasat kedua, firasat Khadijah radhiyallahu anha tentang Rasulullah SAW. Rasulullah kembali dari Gua Hira setelah dipeluk erat oleh Jibril. Iqra, iqra, iqra. Nabi kita kembali dengan takut, wajah beliau pucat. Beliau nggak tahu siapa itu. Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, Muhammad, saya pun nggak tahu siapa dia, tapi dia pasti orang baik, dan ini pasti tanda baik. Kenapa? Muhammad, kau selalu membantu orang yang kesulitan. Engkau selalu dekat dengan orang-orang miskin dan anak yatim. Engkau selalu memberikan hidangan kepada tamu-tamu dan para musafir. Apa yang menjadi kebiasaanmu menunjukkan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa baik. Firasat Khadijah radhiyallahu anha benar. Ternyata yang datang memeluk itu adalah Jibril, dan peristiwa itu adalah peristiwa pengangkatan beliau sebagai seorang nabi. Firasat ketiga adalah firasat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sewaktu Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, jelang wafat, beliau memanggil Umar. Beliau mengatakan, wahai Umar, kepemimpinan setelah aku kamu. In adilta bainan nas fadzalika dhanni bika. Seandainya engkau adil dalam kekuasaanmu, itulah yang aku duga tentang dirimu. Tapi kalau engkau zalim, maka aku pun berlepas diri darimu. Ternyata Umar radhiyallahu anhu menjadi pemimpin yang sangat adil. Ini 3 firasat paling tajam kata ulama-ulama kita. Kalau ilmu nujum itu menduga-duga, oh rezeki kamu seret karena pintu menghadap utara, itu menduga-duga saja. Itu ilmu nujum, ilmu duga-duga. Masalahnya manusia ini serakah. Serakah itu membuat pikiran tidak normal, sehingga ilmu nujum ini jadi laris. Orang-orang yang tidak terlalu serakah dengan kehidupan, 100 celotehan ilmu nujum itu nggak menarik. Baik, jamaah sekalian, apabila ada persoalan, rasa-rasanya kita terkunci dalam persoalan itu, kita nggak mau tahu keluar dari mana. Kita butuh kekuatan untuk melepaskan dan membuka ikatan itu. Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang bisa melakukan. Apa yang Anda lakukan? Tadi saya sudah katakan, perbanyaklah ibadah-ibadah rahasia Anda. Perbanyak ibadah rahasia, sedekah rahasia, baca Quran rahasia, salat malam rahasia, duha rahasia. Semakin Anda banyakkan ibadah-ibadah rahasia, berarti semakin dekat ikatan-ikatan ini dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Tentu di samping itu pun Anda munajat, panggillah Allah dengan nama Al-Fattah. Allahumma ya Fattah, ya Allah, Engkau yang membuka bahwa aku saat ini sedang terkunci. Engkaulah yang membuka bahwa aku saat ini terikat, tersandra oleh kesulitan dan hutang piutang. Jamaah sekalian yang saya hormati, maka memohonlah kepada Allah, Allahumma ya Fattah, Allahumma ya Alim, Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, berikan aku pertolongan darimu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, mungkin sampai di sini kajian kita. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.